Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Ibu doakan semoga Ananda bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita kembali ke materi kita. Matematika kelas 8 masih di bab yang sama, yaitu pola bilangan, dengan materi sekarang untuk pertemuan kedua, jumlah suku ke N dan penerapannya. Pola bilangan terbagi menjadi dua, yaitu aritmatika dan geometri. Nah, yang kita bahas pertama kemarin di pertemuan 1 itu adalah barisan aritmatika, di mana barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda tiap suku yang berdekatan itu sama. Nah, di mana rumusnya yang sudah kita bahas kemarin adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang deret aritmatika, di mana deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi nanti barisan bilangan yang ada itu kita jumlahkan berapa total seluruh angkanya. Nah, rumus yang bisa digunakan itu ada dua rumus. Rumus yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali dengan U1 ditambah dengan UN. Atau rumus yang keduanya, Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana Sn adalah jumlah suku ke N, kemudian U1 itu sama dengan A atau suku pertama, kemudian UN adalah suku ke N, jadi nilai N-nya itu sama dengan Sn ya. Selanjutnya B adalah beda atau selisih untuk tiap suku yang ada di soal. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan jumlah suku ke-20 dari barisan bilangan 3, 8, 13, 18, 23, 28. Nah, dari sini kita tahu kalau U1 atau A itu nilainya adalah 3. U2 sama dengan 8, U3 13, U4 18, dan seterusnya. Nah, di mana beda atau selisih tiap suku adalah bertambah 5. Jadi mulai dari U1, U2, U3, dan seterusnya itu selalu bertambah 5. Dari sini kita tahu atau kita peroleh bahwa U1 atau A itu sama dengan 3, kemudian bedanya atau selisihnya B sama dengan 5. Yang ditanya adalah suku ke-20, S20. Karena ditanya adalah jumlah suku ke-20. Jadi yang ditanya S20, tinggal kita masukkan rumus kita. Ibu ambil rumus yang kedua. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Sekarang kita ganti. Yang ditanya tadi S20, berarti baris kedua sudah berubah menjadi S20. Sama dengan N-nya ganti dengan 20. Jadi N itu tergantung soal. Kalau ditanya suku ke-30, berarti N-nya ganti dengan 30. 20 per 2 dikali 2 dikali A. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai A-nya sama dengan 3. Jadi 2 dikali 3 ditambah N-nya ganti dengan 20 dikurang 1 kali bedanya 5. Jadi dikali 5. Nah, berikutnya karena 20 bisa habis dibagi dengan 2, hasilnya bilangan bulat langsung kita bagi. 20 dibagi 2 itu didapat hasilnya 10. Maka di baris ketiga 20 per 2-nya sudah berubah jadi 10. Dikali 2 kali 3 itu hasilnya 6. Jadi 6 ditambah 20 kurang 1 itu dapat 19. Kemudian 5 turun ke bawah. Nah, langkah berikutnya 10 turun ke bawah, di dalam kurung kita kalikan dulu. Ada operasi tambah dan kali, maka kita kerjakan kali dulu. Jadi cari dulu 19 dikali 5. Nah, didapat hasilnya 95. Selanjutnya angka 6 itu turun ke bawah.
Kita lanjutkan. Sama dengan 10 dikali. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan. 6 ditambah 95 itu dapat hasilnya 101. Jadi tinggal kita kalikan. 10 dikali 101 diperolehlah hasil untuk jumlah suku ke-20 sama dengan 1010. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua ini merupakan soal penerapan dari bentuk deret aritmatika. Pada sebuah gedung pertunjukan, banyaknya kursi di barisan terdepan terdapat 16 buah. Jadi kursi paling depan itu jumlahnya ada 16 kursi. Sedangkan di barisan belakangnya, jadi di barisan kedua itu dia bertambah jadi 21 kursi. Jadi bertambah 5 kursi seterusnya. 16 ditambah 5 berarti 21. 21 ditambah 5 lagi berarti di baris ketiga ada 26 kursi. Begitu seterusnya. Jika di dalam gedung terdapat 25 baris kursi, maka banyaknya kursi di dalam gedung tersebut adalah. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa nilai A atau banyak kursi di baris ke depan itu kita anggap U1. U1 tadi sama dengan A ya. A-nya 16. Dengan beda atau selisih tiap kursi, karena tiap baris ke belakangnya dia selalu bertambah 5. Berarti beda atau selisih tiap kursi itu 5. Jadi B-nya 5. Jika di dalam gedung terdapat 25 baris kursi, berarti ada 25 suku kalau kita ubah ke dalam angka dia. Jadi N-nya sama dengan 25. Berapakah jumlah seluruh kursi? Karena yang ditanya jumlah, maka yang ditanya adalah S25. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini Ibu kembali menggunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N dikurang 1 dikali B. Ingat, tanda kurung dan tanda titik di dalam matematika itu artinya kali. S25 sama dengan N-nya ganti dengan 25 per 2 dalam kurung 2 dikali nilai A tadi 16 berarti 2 kali 16 tambah buka kurung N-nya ganti dengan 25 berarti 25 dikurang 1 kali B-nya 5. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena 25 kalau dibagi 2 itu hasilnya bilangan desimal atau bilangan berkoma, maka tidak kita bagi terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. 25 per 2 dikali 2 dikali 16 itu hasilnya 32 ditambah 25 dikurang 1 itu didapatkan hasilnya 24 dikali 5. Nah, berikutnya 25 per 2 dikali 32 ditambah hasil kali 24 dengan 5 itu hasilnya 120. Nah, berikutnya tinggal kita tambahkan 32 ditambah 120 itu didapat hasil 152. Nah, di tahapan yang ini karena 25 tak habis dibagi 2, maka kita kalikan terlebih dahulu pembilang dengan pembilang. Jadi 25 dikali 152, kita kalikan terlebih dahulu didapat hasilnya 3.800 dibagi 2, didapat hasil terakhirnya adalah 1.900. Nah, ini soal latihan untuk pertemuan kedua kita. Silahkan diambil, difotokopi dan bayar masing-masing. Di fotokopi Arayan nanti Ibu antarkan ke sana, silahkan diambil ke sana untuk tugasnya. Dan dicatat di catatan masing-masing untuk ringkasannya. Oke, itu saja Ananda materi kita untuk hari ini. Terima kasih dimanapun Ananda belajar, dengan siapapun Ananda belajar. Semoga tetap fokus, tetap dalam keadaan sehat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.